Selama puluhan tahun, kita dicekoki satu kebohongan besar, bahwa kedelai lokal itu kecil, jelek, dan tidak layak tanam. Kita dipaksa percaya bahwa ketergantungan pada 2,5 juta ton kedelai impor setiap tahun adalah hal yang normal. Tapi hari ini, di Nusantara Hijau, saya akan membongkar rahasia yang tidak ingin diketahui oleh para spekulan impor. Di balik bintil-bintil kecil di akar tanaman ini, tersimpan teknologi purba yang jauh lebih canggih dari mesin pabrik pupuk manapun. Kita sedang mengimpor makanan ternak untuk meja makan kita, sementara emas hijau kualitas dunia milik kita sendiri sengaja ditelantarkan. Mari kita bicara tentang kedaulatan, tentang emas yang tumbuh di tanah sendiri. Mari kita bicara data, bukan sekadar kata. Tahukah Anda, kedelai impor yang kita makan setiap hari mayoritas adalah produk rekayasa genetika atau GMO dari Amerika. Di sana, kedelai itu didesain sebagai feed grade alias makanan ternak. Tinggi minyak untuk menggembukan hewan, tapi rendah protein. Bandingkan dengan kedelai lokal kita, varietas Grobogan memiliki kadar protein hingga 40,3%. Sementara kedelai impor rata-rata hanya 34-35%. Kedelai kita lebih padat, lebih gurih, dan murni non-GMO. Kita ini bangsa tempe, tapi kita menukar emas dengan perunggu hanya karena masalah harga semu. Dulu orang bilang hasil kedelai lokal cuma 1,5 ton per hektar. Itu dongeng lama. Sekarang, dengan riset anak bangsa, varietas Grobogan bisa tembus 3,4 ton per hektar. Itu setara dengan produktivitas di Amerika. Masalahnya bukan di tanah kita, tapi di sistem yang memutus akses petani ke benih unggul ini. Pernahkah Anda bertanya, mengapa setelah menanam kedelai, padi berikutnya tumbuh luar biasa subur? Inilah keajaiban biologis yang disebut Rhizobium. Bakteri ini melakukan pernikahan suci dengan akar kedelai. Bakteri ini menarik nitrogen dari udara secara gratis, sesuatu yang biasanya kita beli mahal dalam bentuk pupuk urea dan memberikannya langsung ke mulut tanaman. Bayangkan, sementara petani lain pusing antrai pupuk subsidi, kedelai sedang membangun pabrik pupuk sendiri di bawah tanah. Dia menyumbang 40-100 kg nitrogen per hektar secara cuma-cuma. Menanam kedelai bukan sekedar panen biji. Ini adalah ibadah ekologis untuk menyembuhkan tanah Indonesia yang sudah lelah akibat kimia. Agar keajaiban tadi maksimal Bapak Ibu petani, jangan lagi pakai cara lama. Ini 3 jurus inovasi budidaya yang wajib kita tahu. Pertama, vaksin benih, inokulasi legin. Sebelum tanam, campur benih dengan bakteri Rhizobium atau legin. Ini seperti memberi vitamin agar pabrik pupuk di akar tadi langsung bekerja sejak hari pertama. Kedua, strategi pelari cepat, varietas genjah. Pilihlah varietas seperti Grobogan atau Mutiara. Umur panennya cuma 75-80 hari. Belum sampai 3 bulan, uang sudah di tangan. Ketiga, kaki basah, kepala kering, sistem jenuh air. Kedelai itu butuh minum tapi tidak mau berenang. Jika lahan Anda bekas sawah, gunakan teknik parit. Biarkan akar tetap mendapat air di bawah atau kaki basah, tapi batang tanaman tetap kering agar tidak busuk. Ini kunci menanam kedelai di lahan sulit. Sekarang, bagian paling penting. Jangan mau cuma jadi penjual biji kering. Itu namanya kita kerja keras, tapi orang lain yang kaya. Mari kita bicara hilirisasi, cara kita melipat gandakan nilai kedelai. Level pemula, skala dapur. Jangan jual curah. Kemaslah menjadi tempe higienis vakum. Dengan modal alat kedap udara sederhana, tempe Anda bisa tahan 15 hari dan harganya naik 2 kali lipat. Level menengah, skala kelompok tani. Olah menjadi susu kedelai bubuk. Modalnya mesin pengering sederhana. Biji yang harganya Rp12.000 per kilogram, jika jadi susu bubuk kemasan cantik, bisa jadi Rp80.000 per kilogram. Level juara, skala koperasi.
Buatlah minyak kedelai. Minyaknya mahal untuk kesehatan dan ampasnya adalah pakan ternak super berprotein tinggi. Sapi dan ayam Anda akan cepat gemuk tanpa perlu beli pakan pabrikan yang mahal. Inilah ekonomi sirkular. Semua terpakai, semua jadi uang. Dan petani tidak lagi didikte oleh harga pasar global yang tidak adil. Sahabat Nusantara Hijau, kedaulatan itu bukan soal jargon politik, tapi soal apa yang ada di piring kita dan apa yang tumbuh di tanah kita. Kedelai Indonesia adalah pahlawan yang sedang tertidur, dan tugas kita adalah membangunkannya. Jika Anda petani, mulailah berani mencoba satu petak dengan teknologi baru ini. Jika Anda konsumen, carilah tempe lokal dan hargai keringat petani kita. Mari kita buat bumi Nusantara kembali berjaya, bukan dengan tangan meminta, tapi dengan tangan yang menanam. Salam Nusantara Hijau. Jangan lupa bagikan video ini jika Anda bangga menjadi bangsa tempe yang berdaulat.